mengerti, rela berkorban untuk ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di rumah, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kami akan memberikan kaidah dari Qawaid Fikih, kitab yang kalian pelajari. Kaidah ke-6, kita ulang lagi, kita murojaah. Kaidahnya berbunyi al-yakinu la yuzalu bisyaki. Al-yakinu la yuzalu bisyaki. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan ragu. Jika Anda sudah yakin, maka ragu tidak bisa menghilangkan keyakinan Anda. Di sini contohnya ada tiga contoh. Pertama, man tayaqqana thaharah wa syakka fil hadas fahuwa mutatahhir. Orang yang yakin suci, kemudian timbul keraguan dalam hadas, maka dia dihukumi suci. Contohnya adalah apa? Kamu sudah wudhu. Ketika orang sudah wudhu, orang ini yakin suci, kemudian orang ini ragu, saya tadi sudah kentut atau belum, maka orang ini dihukumi belum kentut, maka dihukumi suci. Karena apa? Hukum asalnya dia adalah wudhu. Keraguan ini muncul karena apa? Karena dia sudah wudhu, akhirnya keraguannya bersifat sudah batal atau belum. Namun jika keraguannya dalam hal yang lain, maka akan menimbulkan pertanyaan yang tidak seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, man tayaqqana fil hadas wa syakka fit thaharah fahuwa muhdis. Orang yang yakin hadas, maksudnya apa? Yakin hadas, berarti saya yakin belum wudhu. Artinya apa? Dia tidak wudhu. Kemudian dia ragu dalam kesucian. Ketika hendak sholat, dia ragu, saya tadi sudah wudhu atau belum. Maka dihukumi kamu belum wudhu, kamu harus wudhu. Beda dengan yang pertama. Yang pertama adalah apa? Dia hukum asalnya dia adalah suci dan dia ragu dalam hadas, maka dihukumi suci. Yang kedua adalah ketika dia yakin hadas dan dia ragu suci, maka dihukumi hadas. Tadi contohnya apa? Orang yang ragu, saya tadi sudah wudhu atau belum, maka dihukumi belum. Kemudian yang ketiga di sini adalah contohnya orang yang ragu dalam sholatnya, apakah dia sholat 3 rakaat atau 4, maka dihukumi 3. Kenapa kok 3? Karena hukum asalnya 3. Kenapa harus 3? Karena kita ngambil yang terkecil. Kenapa kok harus yang terkecil? Karena yang terkecil pasti sudah dilakukan. Kenapa kok tidak yang terbesar? Karena yang terbesar 4 itu belum dilakukan. Meskipun kamu sholat sudah 4 rakaat, kemudian timbul keraguan, saya sholatnya 3 atau 4, padahal itu rakaat yang keempat, maka kamu ambil yang ketiga. Ya, diambil yang ketiga. Ini adalah al-yakin la yuzalu bisyaki. Dalam artian apa? Dalam artian al-yakin la yuzalu bisyaki, kalau kita sudah wudhu dan kita ragu, saya tadi kentut atau belum, maka di kaidah ini mengatakan kamu harus sholat karena kamu suci dan kamu dihukumi belum kentut. Artinya apa? Syariat itu mengatakan wis, taharah kamu tuh sudah kami anggap, ragu-ragumu itu enggak kami anggap. Kemudian yang kaidah yang ketujuh, al aslu baqa'u makana ala makana. Ini sama dengan kaidah al-istishab. Al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal itu tetapnya sesuatu atas sesuatu yang ada. Atau gini, kaidah ini diartikan agak sulit. Langsung aja contohnya. Man akala akhirul laili wa syakka fi turil fajri sahha shaumuhu. Orang yang makan di akhir malam, kemudian timbul keraguan dalam terbitnya fajar, maka sah puasanya. Contohnya, ada orang bangun tidur, kemudian dia ketika sahur, dia ragu apakah sudah subuh atau belum, maka dihukumi
sah puasanya. Karena apa? Waktu malam masih ada. Baqa'u makana ala makana. Tetapnya waktu malam masih ada. Tapi ingat, di sini ada contoh yang agak berbahaya di sini. Contoh di sini adalah apa? Di sini jadi gini. Di sini ada dua gambaran. Gambaran pertama adalah apa? Gambaran pertama orang sahur. Setelah sahur dia ragu, sudah subuh atau belum. Yang kedua, sebelum sahur dia ragu, sudah subuh atau belum. Dua contoh. Yang tidak boleh adalah apa? Bangun tidur, kemudian kita ragu, ini sudah subuh atau belum. Oh, baqa'u makana ala makana, waktu malam masih ada, berarti waktu subuh belum. Akhirnya kamu sahur, maka puasa kamu batal. Puasanya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena baqa'u makana ala makana gambarannya adalah apa? Kamu sahur dulu, setelah sahur kemudian timbul keraguan sudah subuh atau belum. Maka itu adalah puasa yang sah. Ya, makanya kalau bangun tidur dan ragu sudah subuh atau belum, jangan sahur. Ya, karena contoh di sini adalah apa? Contoh di sini gambarannya adalah kamu sudah sahur kemudian timbul keraguan sudah subuh atau belum. Kemudian yang nomor dua, man akala akhiron nahar. Ini kebalikannya. Kebalikannya dalam artian adalah ini ketika berbuka puasa, sudah maghrib atau belum. Berbuka puasa itu sunnah takjil, jadi sunnah didahulukan. Namun jika salah itu akan menjadi haram. Sunnah itu ketika kamu yakin sudah masuk waktu maghrib, itu jadi sunnah. Kalau masih ragu jadi haram. Kenapa kok haram? Seharusnya sunnah ini lawannya adalah makruh. Tapi ketika dalam hal ini kamu akan langsung haram. Kenapa kok haram? Karena akan merusak ibadah kamu. Ya, karena hukum asalnya apa? Waktu siang masih ada. Ya. Kemudian contoh yang terakhir di sini adalah apa? Adamunak bimasil khunsa aulams. Tidak membatalkan ketika seseorang itu menyentuh atau memegang khunsa. Khunsa adalah orang yang berkelamin ganda. Mas atau lams. Mas itu adalah menyentuh. Kalau lams sama artinya menyentuh, cuma di sini punya dua makna yang berbeda. Mas menyentuh, tapi keduanya batal. Kalau lams menyentuh, antara yang menyentuh dan yang disentuh, keduanya ada yang batal, ada yang tidak. Itu lams. Jadi memegang khunsa, orang yang berkelamin ganda, itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena diragukan orang ini siapa, ini laki-laki atau perempuan, diragukan. Hukum asalnya dia itu diragukan. Karena apa? Tadi kaidahnya kembali kaidah al yakin la yuzalu bisyak. Kemudian orang yang khunsa ini, orang yang berkelamin ganda, dia belum tentu kelaminnya belum jelas. Akhirnya apa? Diragukan kelaminannya diragukan. Karena diragukan kelaminannya, maka dipegang tidak batal. Ketika dia memegang juga tidak batal. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Kaidah al-yakin la yuzal bisyak. Kita membahas dua kaidah. Yang kedua adalah al-aslu baqa'u makana ala makana, yaitu apa? Hukum asal itu tetapnya waktu itu masih ada. Mungkin sampai sini dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.